بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mari kita analogikan, kita misalkan perjalanan kehidup kita ini adalah perjalanan seperti halnya kendaraan yang berangkat untuk mencapai suatu tujuan. Bayangkan perjalanan kehidupan kita ini seperti motor atau mobil yang melakukan perjalanan untuk sampai pada tujuan. Ketika hari ini kita memiliki motor atau mobil, sebagus apapun, semahal apapun, beranikah kita mengendarainya jika motor atau mobil itu tidak punya rem, Bapak? Baru keluar dari dealer, nyarjak mobil lampian, iya, sampe coba, tak coba tapi gak ono rime. Apalagi posisinya dipacet atau diterawas, dicangar, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan bagaimana kehidupan kita sebagai seorang muslim apabila hidup kita tidak punya rem, Bapak? Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu dalam Islam itu para pakar pendidikan barat itu merasa aneh dengan pendidikan Islam. Di antaranya, manusia itu memang suka mengumpulkan harta, suka mengumpulkan uang. Lalu kemudian oleh Islam direm, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang secara perhitungan mereka ketika diinfakkan, ketika membayar zakat, maka hartanya berkurang. Islam itu aneh. Kita ini senang makan, senang minum, senang kuliner, bahkan pergi ke tempat yang sangat jauh ingin menikmati makanan yang berbeda. Lalu kemudian kita diwajibkan untuk puasa, untuk siam, direm lagi. Banyak rem-rem yang lain. Kita ini ingin marah, direm oleh Islam. Banyak hal yang ketika kemudian hari ini rem itu tidak ada, alangkah berbahayanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita sesaat mengingat kembali nasihat dari salah seorang ulama yang zuhud. Beliau ada di abad kedua Hijriyah, bernama Ibrahim bin Adham. Dahulu beliau ini adalah putra bangsawan, orang kaya. Lalu kemudian meninggalkan kemewahan tersebut dan mencari ilmu demi mendapatkan ridha Allah. Hidupnya dipenuhi ibadah, kerjanya halal, dan seringkali dimintai nasihat oleh masyarakat. Ketika suatu hari, wadata yaumin ja'an nasu yastakun faqal, suatu hari masyarakat itu berbondong-bondong datang mengeluh kepada Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim, qad ghalatil as'ar,
Wahai Ibrahim, harga-harga semakin naik atau harga-harga semakin mahal. Ini adalah curhatan masyarakat kepada Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim, harga-harga semakin mahal. Berbeda dengan di negara kita ya. Semakin mendekati Idul Fitri, harga semakin murah. Jangan kok ragu-ragu. Berarti kan beda. Kalau negara kita, kalau di sana itu harga-harga semakin hari semakin naik. Kalau di kita harga itu berganti. Ya. Mboten naik istilahnya. Mindak nopo Pak, mboten gantos regi, ngoten. Terus mboten naik, cuma harganya ganti. Nah ini masyarakat juga kemudian curhat. Fa'ajabahum bihudu. Lalu Ibrahim bin Adham menjawab dengan tenang. Aslihu ma bainakum wa bainallah. Yuslihillahu ahwalakum. Beliau menyampaikan, perbaikilah apa atau hubungan antara kamu dengan Allah. Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Inna ghala al-as'ari laisa amran muta'alliqan bis-suqi wahdahu. Sungguh kenaikan harga itu bukan semata-mata berkaitan dengan pasar. Fanduru ila anfusikum, maka lihatlah kepada dirimu sendiri. Hal ma zalatil amanatu mahfudah, apakah amanah itu masih terjaga? Wa haliz sidqu qaimun, apakah kejujuran masih tegak? Jadi pertanyaan beliau ini diantaranya, apakah amanah masih terjaga? Apakah kejujuran masih tegak? Wahal tu'adda hukukun nas, dan apakah masih ditunaikan hak-hak manusia? Jadi pertanyaannya kembali kepada pribadi diri kita, Bapak dan Ibu. Ini yang saya maksud dalam kehidupan kita. Kita butuh rem, kita butuh nasihat. Di antaranya ketika harga-harga semakin tinggi, kita pun bertanya, apakah amanah? Pribadi kita menanyakan pada diri kita, apakah amanah masih tetap baik kita jaga? Apakah kejujuran masih tegak di antara kita? Bahkan hari ini ada salah seorang pebisnis di Indonesia itu menyampaikan begini, kalau untuk sekedar bertahan hidup, katanya, kalau untuk sekedar bertahan hidup, memiliki cukup harta untuk dirinya dan keluarga, di Indonesia ini masih bisa menjaga diri tetap dalam kondisi yang halal. Tetapi kalau sudah ingin menjadi orang terkaya atau orang yang sangat kaya, memiliki kekayaan dan kekuasaan di negara kita ini, sistemnya tidak mendukung kita untuk menjadi orang yang tetap baik atau tetap halal, karena akan ketemu dengan sesuatu yang haram. Sehingga ini pun ketika kita dengarkan seolah-olah mengingatkan kita bagaimana dengan sistem atau kondisi lingkungan dan masyarakat kita. Maka ketika kemudian hari ini kita merasa harga-harga berubah atau harga semakin tinggi, bahkan tadi ada yang mengatakan mencekik gitu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu diantaranya berita di televisi, ada seorang ibu yang karena kesulitan kebutuhan dasar, kesulitan untuk makan, menggantung kedua anaknya. Kemudian ibu ini gantung diri, bunuh diri.
Bayangkan realita masyarakat kita di Indonesia. Kebutuhan dasar saja kesulitan untuk terpenuhi. Beberapa teman yang memiliki handphone itu kadang-kadang ketika guyonan, kenapa handphonenya dibuka itu digelapkan atau tidak mau dilihat temannya. Di antaranya Bapak Ibu, curhatan-curhatan itu adalah di handphone sekarang itu yang banyak muncul selain aplikasi game online, aplikasi apa Bapak Ibu? Kenapa nih? Aplikasi pinjol. Dulu pinjaman online itu ini diantaranya Bapak Ibu, salah satu cacat sebuah negara yang kapitalis atau berusaha untuk mengumpulkan keuntungan demi keuntungan kapital adalah setiap hari masyarakat dipaksa untuk atau dicuci otaknya untuk membeli sesuatu yang baru, atau hari ini disebut dengan konsumerisme ekstrim. Contohnya begini, kita punya handphone kita itu baik-baik saja, tidak rusak, tidak trouble, tidak ada masalah. Tapi karena setiap hari muncul di televisi, di media sosial iklan sesuatu yang baru, maka secara tidak sadar otak kita tercuci. Kata anak-anak FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Maka dia memaksa dirinya untuk apa? Membeli yang baru itu, padahal barang yang dimiliki masih bagus. Ketika dulu pinjaman online dimanfaatkan untuk yang demikian, tapi hari ini Bapak Ibu, pinjaman online itu sudah digunakan untuk memenuhi pembelian kebutuhan dasar. Jangan bisa cek beberapa data yang kita peroleh. Jadi pinjol itu dipakai untuk apa? Beli beras, beli minyak, beli gula, beli makanan kita sehari-hari. Ini realita dan fenomena yang terjadi. Apakah kita muslimin tutup mata, membiarkan fenomena yang buruk ini terjadi begitu saja? Ini PR-PR keumatan kita. Oleh karena itu, nasihat Ibrahim bin Adham ini mengingatkan kita. Beliau menyampaikan, "Idza fasada ma bainakum wa bainallah, qallatil barakah." Apabila terjadi keburukan di antara kamu dan Allah, maka barokah akan berkurang atau dikurangi berkah. Wa aslihu qulubukum, maka perbaikilah hatimu. Wa kunu shadiqina fil bai'i wasyira, dan jujurlah dalam jual beli. Watrukut tama, dan tinggalkanlah keserakahan. Wa alaikum bil qanaah, dan merasalah cukup. Yuslihillahu ahwalakum, maka Allah akan memperbaiki seluruh keadaan kalian. Ini nasihatnya, dan kita diingatkan di dalam ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kuncinya ketika kemudian hari ini kita menginginkan agar berlimpah keberkahan dari langit dan bumi, syaratnya adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, saat hidup ini terasa berat, maka kita tidak hanya menyalahkan keadaan, namun kita juga perbaiki diri kita, berkuat ibadah, jujur dalam muamalah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Ini yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.